Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, banyak memberikan kalian tuntunan untuk raihan bahagia dan untuk menjalankan apa yang kalian emang tugaskan ketika lahir di bumi ini ya. Nah, ini sih sebenarnya tentang pemicu bakat spiritualmu ini apa sih, dan tentang pengembangannya ya. Nanti tuh kayak bakat spiritualmu ini tuh untuk apa sih. Nah, sebenarnya judul ini udah lama ingin aku buat, tapi aku nunggu kemarin oracle ini ya, Sacred Feminine Oracle tentang Divine Healing. Nah, aku mau lihat pemicunya apa dan proses, nah nanti pengembangannya seperti apa gitu ya. Ada dua pal ya lovelies. Pal satu ini adalah amethyst ya. Pal 2 Peach Moonstone ya. Oke. Ini memang aku pisahkan dua oracle ya biar beda ya. Nah, nanti ada keterangannya yang aku akan pakai tarot ya gitu. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Nah, bagi kalian yang baru atau belum bisa menentukan, nanti kamu pause aja videonya ya, seperti itu. Aku akan mulai dari pal 1 ya, pal amethyst. Bye. Halo pal 1, ini adalah tentang inisiasi ya atau pemicu dari bakat spiritualmu. Bagi yang merasa punya bakat spiritual ya, dan bagaimana sih nanti pengembangannya tuh buat apa sih di hidupmu ini, kayak gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kita akan buka oracle-nya dari The Sacred Feminine Oracle. Ada reason, ada inspiring. Oke. Sebentar ya, kayak ini oracle-nya baru dan dia tuh agak complicated ya, karena ini ada kategori sampai 7 kategori, ada archetype, terus ada 6 lagi gitu loh. Kayak ada 7 families, archetypes ya, ada juga ya tuh di apa namanya ya? Coba aku lihat tuh. 6 categories ya. Oke ya. Akan kita bahas mengenai ini tentang pemicunya dari bakat spiritual yang kamu punya. Nah, ini aku udah buka buku guidebooknya ya, emang agak complicated karena ini juga baru ya. Jadi kesimpulannya gini aja, aku sih lihat inisiasinya ini sebenarnya lebih ke kamu emang punya bakat dari sejak kamu lahir. Jadi dari lahir ini sepertinya kebanyakan kalian ini udah ada bakat gitu loh. Ada inspiring, ada reason. Walaupun ya di perjalanan hidupmu aku lihat kamu tuh kayak diperkuat. Mungkin dulu waktu muda ya, atau ketika masih remaja gitu, kamu nih nggak tahu nih kenapa sih kamu punya bakat seperti ini gitu loh. Nah, tapi nanti ke depan tuh kamu kayak dikuatin. Kalau menilik dari warnanya ya, kalau ini menurut cakra, ini tuh kayak throat chakra, cakra tenggorokan ini third eye. Jadi bisa saja kamu ini kayak bisa melihat, mendengar yang orang lain belum tentu bisa merasakan suatu energi, kehadiran, kayak feeling kamu kuat, sensitivitas kamu tinggi gitu loh yang aku lihat ya gitu. Ini maaf ya tadi keganggu, lagi ada titipan ya dari ponakan. Nah, seperti itu ya. Jadi inisiasinya ini sebenarnya kamu udah punya bakat. Jadi bisa saja di masa lampau tuh kamu emang udah dalam gitu loh, udah tua. Jiwa kamu tuh udah tua di sini. Kamu tuh old souls ya. Jadi kayak udah tua jiwa kamu, udah melanglang buana misalnya di bumi, misalnya di galaksi yang lain, kayak gitu ya. Jadi bisa saja juga kamu starseed yang jiwanya bukan berasal dari bumi kalau aku lihat ya. Nah, coba kita lihat mengenai pengembangannya ya, lovelies sebentar. Iya sih lovely, tadi kan aku udah bilang ya, kalau di cakra ini kamu nih kayak mungkin sekarang ini kamu merasa kok kamu ada suatu perkembangan di bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu menyampaikan suatu
pendapat ya, atau misalnya ada suatu kemampuan untuk menulis yang dulu enggak misalnya. Kan di sini aku lihat ada throat chakra nih berkembang ya. Di sini juga ada third eye kamu. Jadi kamu tuh kayak lebih sensitif terhadap energi. Jadi ada suatu kejadian yang kamu kayak bakal tahu itu kejadian ada walaupun nggak tahu persis. Misalnya ya, ada yang merasa kayak ada bencana alam itu kamu kayak nanti tuh nggak bisa tidur. Ada yang seperti itu loh. Ini bakal ada apa ya, kok nggak enak? Taunya ada bencana alam. Atau ada sesuatu yang bikin kamu nggak enak misalnya, kayak gitu ya. Jadi kamu tuh kayak sensitivitasnya tinggi. Tapi bisa saja bakat-bakat ini juga lebih ke bakat yang apa ya, kayak bakat yang bisa nanti tuh untuk lebih membawa cahaya ke bumi, kayak semacam light worker, light worker ya, bukan white walker tuh kan di film apa, Game of Thrones ya. Maksud aku orang-orang yang membawa cahaya ke bumi. Kamu memberikan pencerahan kepada orang-orang tentang dogma-dogma yang dipatahkan, tentang spiritualitas ya. Oke. Sudah 7 pedang ya, tentang pengembangannya. Oke. Mungkin penguatan dari apa yang kamu punya tentang bakat-bakat spiritual ini juga dipicu oleh suatu kejadian di kehidupanmu. Misalnya ada pengkhianatan di kehidupanmu ya, karena kalau aku lihat di sini ada 7 pedang ya, dari orang-orang yang mungkin dulunya kamu percaya, dari orang-orang yang justru sayang sama kamu tapi kamu dikhianati. Dan itu kayak di reason ini ya, aku lihat sih third eye chakra kamu semakin kuat, feeling kamu semakin kuat kalau aku lihat ya. Misalnya ada bakat yang bisa mendengarkan atau melihat yang belum tentu orang bisa lihat, nah ini semakin kuat. Ada yang bisa lihat malaikat, ada yang bisa lihat makhluk halus, ada yang bisa merasakan energi. Dan dari situ tuh kamu kayak kuat gitu energinya. Mungkin dulu waktu kecil kamu nggak kuat ya, tapi sekarang aku lihat kamu kayak semakin kuat gitu, lovelies. Karena aku lihat di sini ada Queen of Wands, ada Queen of Cups. Jadi kalau aku lihat empati kamu tuh kuat juga. Cinta kasih kamu kepada sesama itu kuat. Mungkin nggak ke sesama aja, ke binatang juga iya, ke lingkungan juga iya. Oke. Iya, kamu berkembang nih. Tuh, sorry nih the wordnya aku harus tutup ya. Karena nggak boleh nih yang telenji-telenji, nggak boleh ya. Oke. Nanti sih akan meluas kalau aku lihat ya, bahkan berkembang bakat spiritualmu ini. Dan di back of the deck ini aku lihat ada 10 piala, di sini ada 10 koin, yang artinya kamu akan membawa keberkahan kepada orang terdekatmu. Mungkin malah ada yang sampai besar ya, bisa saja kamu juga besar ini karena kamu punya akun TikTok, YouTube, atau apapun yang misalnya apa yang kamu sebarkan ini tentang pengetahuan, tentang spiritualisme, tentang penyembuhan, tentang hal-hal yang mematahkan dogma yang nggak baik, tentang intinya sih membawa cahaya kembali ke bumi. Itu kayak meluas gitu loh, gitu lovelies. Oke ya, jadi sepertinya memang pemicunya karena emang kamu dari dulunya udah kuat gitu. Mungkin kamu juga ada yang suka deja vu ya, kayak kamu tuh kalau pergi ke satu tempat kamu pikir kayak gua udah pernah di sini deh. Itu kayak adik aku. Jadi bisa saja emang itu kamu dulu sebelum di kehidupan masa lalu kamu udah pernah ke situ. Kalau aku enggak. Tapi ada teman aku dia bilang gue juga gitu, katanya suka deja vu kalau di mana kemana itu kayak udah pernah ke situ, tapi itu pertama kali mereka ke sana. Gitu ya, kayak adekku waktu ke Semarang dia kayak pernah gitu loh ke situ ya. Mungkin di masa lalunya dia pernah ke sana gitu, lovelies. Aku sih lihat ya pemicunya lagi itu penguatannya, maksud aku itu karena memang ada suatu pengkhianatan. Kalau aku lihat ya juga dimungkinkan karena kamu pernah sakit juga bisa. Kamu juga kalau aku lihat dari sakit atau dari pengkhianatan itu tuh kamu kayak semakin menguatkan daya supernatural kamu, bukan supranatural ya, supernatural kamu. Aku pernah ketemu seseorang yang dia tuh kayak punya supranatural ya, sahabat baiknya adik aku. Dia bilang ke aku, teh
kalau teteh diisi nih, diisi ya, teteh tambah kuat. Aku bilang aku nggak mau, kayak belum siap gitu. Kadang-kadang untuk channeling aja, menyampaikan apa yang aku dengar di personal reading aja itu berat, dan kalau kebanyakan tuh aku suka sakit. Nah, kayaknya aku belum siap gitu. Nah, ini tuh kamu kayak udah kuat gitu loh, nggak untuk supernaturalnya aja, untuk bakat spiritualnya aja kamu udah kuat, dan pengembangannya aku lihat bisa lebih luas nantinya, bisa lebih menyebar ya. Jadi di sini selain bakat spiritualmu juga adalah untuk menyebarluaskan cinta kasih, membawa cahaya ke bumi, sebagai penyembuh juga kalau aku lihat ya. Juga aku lihat di sini membawa keberkahan untuk keluargamu, untuk kamunya sendiri, karena di sini ada 10 poin. Energi Queen of Wands sama Queen of Cup ini adalah energimu yang masih ada empati, yang empatinya kuat, tapi kamu punya suatu inspirasi kuat untuk membawa kembali, seperti aku bilang, membawa cahaya kembali ke bumi dan membuat semua orang bersatu gitu loh ya. Karena kan kita memang harus saling menyayangi, harus membawa cinta ke bumi, harus menjadikan dan mengajak orang untuk selalu berbuat baik gitu, lovelies. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih Peach Moonstone ya. Oke, kita simpan di sini. Kita akan lihat mengenai pemicu atau inisiasi untuk bakat spiritualmu ini apa sih. Sama nanti aku lihat untuk pengembangannya seperti apa ya. Oke, ada invasif, ada kreatif. Oh, oke. Nah, ini memang beda ya sama Pile 1 ya, lovelies. Beda, bener-bener beda. Jadi, yang aku lihat di sini ya, pemicunya adalah suatu transformasi yang besar di hidupmu. Besar transformasinya, dan itu menyebabkan luka. Gitu, besar. Suatu transformasi besar. Misalnya transformasi besar ini ada perceraian misalnya. Misalnya juga sempat tadinya kamu jalur kerjanya di mana gitu ya. Nah, jadi ke ranah spiritual, atau memang kamu masih bekerja di hal-hal praktis, tapi kamu kayak punya suatu bakat yang kamu nanti kembangkan di sisi kreatifnya. Ini paling aku pilih juga ya. Jadi memang suatu kejatuhan, suatu kemalangan itu menjadikan dan memicu suatu sisi kreatif, seperti aku lihat di sini ya. Jadi mungkin kamu juga gitu ya, ada suatu kemalangan, kesedihan, kehilangan, sakit, yang menyebabkan kamu punya sisi kreatif yang diinisiasi semesta, yang kamu tuh kayak jiwa kamu tuh dipanggil-panggil untuk melakukan itu. Misalnya waktu itu aku sih tertarik ke tarot, dan dari ke tarot itu aku berpikir untuk membuat suatu YouTube channel tentang tarot, tentang pesan sebenarnya waktu itu ya. Waktu itu namanya Frinimo Tarot sebelum jadi tarotnya Riana ya. Nah, jadi beda sama Pal 1, ini tuh bener-bener kamu dipicu, diinisiasi semesta, kayak disentil semesta, dan dibangkitkan gitu loh bakat-bakat spiritual kamu kalau aku lihat ya. Nah, kalau melihat dari warnanya ya, kalau warna cakra ya, ini ada di heart chakra, ini ada di blue, ini throat chakra ya, cakra tenggorokan. Jadi kalau aku lihat ada bakat-bakat kamu, misalnya kebanyakan ya, ini empath. Kamu bisa merasakan emosi orang, kamu bisa merasakan kesedihan orang ya, mungkin rasa sakit. Banyak orang datang ke kamu, pertanda pertamanya ya, kayak cerita, kayak menceritakan unek-unek gitu loh, say. Gitu. Nah, ada juga kemampuan lain yang dimana misalnya kemampuan ini selain kamu pandai berbicara, juga ada sisi leadership di sini kalau aku lihat. Juga ada sisi kamu beacon ya. Beacon itu jadi kayak obor, kayak mercusuar kamu. Jadi orang tuh tertarik ke kamu untuk kayak agar kamu sharing wisdom kamu, kebijaksanaan kamu, agar kamu sharing cerita kamu ketika kamu jatuhkan, dan kamu keluar akhirnya sebagai pemenang, dan kamu akhirnya punya kacamata baru tentang kehidupan, mematahkan dogma-dogma yang salah seperti itu, dan membawa cahaya kembali ke bumi gitu, lovelies ya. Coba aku lihat sekarang pengembangannya gimana sih.
Ada Hangman, enam piala, iya, oke. Kamu sensitivitasnya tinggi banget ya, kalau aku lihat ya. Banyak kan memang empat, tapi bisa saja juga kamu ada kemampuan untuk hal lain, seperti aku lihat di sini ini. Ini aku tutup ya, walaupun bayi tetap aja aku suka ditegur sama YouTube. Nah, oke, lovelies, ini aku naikin sedikit biar kelihatan semuanya. Nah, untuk pengembangannya ya lovelies, dari bakat-bakatmu ini ya, karena kamu empat dan kamu kayak throat chakra kamu dibuka kemampuan. Jadi throat chakra ini kalau kata aku ya, menurut intuisi aku sih nggak melulu tentang kemampuan berbicara, tapi kemampuan kamu menulis, kemampuan kamu menjadi beacon, jadi obor agar orang melihat kamu ya sebagai contoh kebaikan, sebagai contoh orang yang punya cara pandang yang beda ya. Karena kamu di sini kayak kepalanya bersinar ya setelah ngegantung lama, jadi kamu punya kacamata berbeda dari orang gitu. Nah, inisiasinya lagi ya, pemicunya lagi ada beberapa, mungkin nggak semua. Aku rasa kamu ada titipan karma dari leluhur kamu loh, lovelies. Nih ada 6 piala gitu. Jadi kok aku lihat memang perubahan ini masif banget ya, karena invasif ya, kayak masif gitu loh. Hal-hal yang terjadi kepadamu, mungkin ada pengkhianatan, ada perceraian, macam-macam deh ya, mungkin beruntun dalam satu kejadian, dan itu tuh membuat kamu sebenarnya ini tuh semesta kayak ngegeret kamu gitu loh, kayak kamu tuh digeret gitu ya. Kamu di sini tempatnya, di sini gitu loh, kayak dibangunkan. Kamu bukan orang biasa, kamu ada orang yang punya misi tertentu, yaitu misi membawa cahaya kembali ke bumi, menjadi beacon, menjadi mercusuar gitu. Mungkin beda-beda ya, bakat-bakat ini adalah bakat untuk kayak menulis hal-hal baik. Ya kalau aku kan di tarot ya, menyampaikan hal-hal seperti ini, walaupun aku sendiri aku merasa emang nggak sempurna gitu ya. Dan aku sih lihat di energy page of cups ini ya, kamu membawa cinta. Jadi apa yang kamu lakukan nanti ya, ini tuh akan memenuhi kamu. Kamu seperti aku ilustrasinya ini kan kayak damai gitu ya. Kamu tuh nanti akan damai. Dibalik dulu waktu kamu diinisiasi atau sebelum diinisiasi semesta, aku merasa hidupmu kayak kayak roller coaster, kayak bertemu badai, selesai badai satu, ada badai lagi. Nah, ini kalau aku lihat nanti ke depan kamu akan damai, dan kamu juga akan akan membawa kedamaian kepada orang-orang yang nanti datang ke kamu. Ada yang penyembuh aku rasa, ada yang tarot reader juga di sini ya, ada juga yang punya kemampuan menulis aku rasa ya. Aku juga rasa kamu ada yang bergerak di bidang kayak mungkin kamu punya podcast atau punya suatu hal yang bisa menyebarkan kebaikan. Bisa saja juga lebih ke kalian punya animal shelter, tentang lingkungan hidup. Kalau aku lihat ya, pokoknya intinya membawa cahaya kembali ke bumi, walaupun inisiasinya berat. Kalau aku lihat pengembangannya sih nanti kalau aku lihat secara natural gitu loh. Kamu tuh kayak dipanggil, karena apa? Kamu sudah sensitif, kamu udah bisa mendengarkan kata hati, kamu kayak udah bisa mendengarkan intuisi. Jadi kamu kayak udah terhubung dengan spirit guide kamu gitu yang aku lihat ya. Nah seperti itu ya Pal 2, sepertinya sih itu yang harus aku sampaikan. Sebenarnya sih judulnya ini emang tentang pemicu dan pengembangannya, tapi pengembangannya sih kalau aku lihat ya, bagi kalian ini kamu tinggal mendengarkan kata hati, lebih banyak meditasi, lebih banyak terkoneksi dengan alam, banyak melihat pertanda, bisa di mimpi, bisa di intuisi. Tentang pertanda alam ini juga banyak. Malah aku lihat pertanda alam ini, misalnya ada sesuatu terjadi di alam nih, nanti tuh kamu kayak nggak bisa tidur, atau kamu kayak gelisah karena ternyata bakal ada sesuatu perubahan, misalnya bencana alam kayak gitu loh ya. Mungkin ada yang lebih hebat lagi, kamu mengetahui sesuatu hal yang gaib misalnya kayak gitu ya. Tapi apapun itu, aku rasa di sini pengembangannya kamu membawa cinta, membawa kehangatan ke bumi, membawa hal-hal positif, membawa berita-berita positif, dan mematahkan dogma-dogma yang salah ya. Memberantas hoax juga bisa salah satunya. Makasih banyak sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye.